Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini mari kita belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan kepada kita semua. Hai saudara-saudara yang dikasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin atas firman Tuhan. Baik, di sini saya akan berikan satu tema, yaitu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan kerjakanlah keselamatanmu? Kata kerjakanlah berasal dari bahasa Yunaninya, yaitu dari kata kerja itu katergasome, artinya menyelesaikan. Jadi kerjakanlah keselamatanmu adalah jalan saudara dan saya mengikut Tuhan. Artinya kita jangan berhenti di tengah jalan, tetapi kita harus terus mengikut Tuhan sampai selesai, sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Mengerjakan keselamatan bukan berarti menyuruh kita untuk bekerja untuk mendapatkan keselamatan, melainkan kita bekerja karena sudah mendapatkan keselamatan yang kita terima secara anugerah, yaitu pemberian Allah secara gratis kepada kita. Nah, mengerjakan keselamatan adalah tindakan-tindakan yang kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya, artinya orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, tindakan apa yang kita harus lakukan dalam mengerjakan keselamatan kita? Seperti kita setia berdoa kepada Tuhan, setia membaca firman Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, setia dalam melayani, setia bersaksi, dan setia mengasihi orang-orang di sekitar kita, saling membantu dan saling mendoakan. Nah, ketika kita sudah melakukan semuanya itu, maka dikatakan kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Nah, pertanyaan bagi saya dan saudara, apakah kita sudah mengerjakan keselamatan kita, atau apakah kita belum mengerjakan keselamatan kita? Nah, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Filipi agar mereka tidak pasif dan berdiam diri dan bersantai dalam mengerjakan keselamatan mereka, tetapi mereka harus mengerjakan keselamatan mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari, melalui tindakan-tindakan yang mereka lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang percaya. Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita? Nah, yang pertama itu keselamatan kita harus dikerjakan dengan secara terus-menerus. Artinya jangan kita berhenti di tengah jalan, tapi kita harus mengikut Tuhan. Mulai saat kita percaya kepada Kristus, kita tetap tekun, kita tetap setia mengikut Tuhan sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya, ya. Yang kedua, bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita, itu keselamatan kita jangan bergantung pada orang lain. Contohnya kita hanya taat atau saleh hanya di depan pendeta saja atau para hamba Tuhan, tetapi sebaliknya kita di belakang kita tidak taat atau kita tidak saleh. Nah, ketaatan kita jangan dipengaruhi oleh orang lain. Nah, kalau orang lain taat, baru kita taat. Tetapi kalau orang lain tidak taat dan aktif, kita juga tidak taat. Tetapi marilah kita taat, sekalipun orang lain di sekitar kita tidak taat dan tidak aktif, kita harus tetap taat. Kita harus mandiri dalam mengerjakan keselamatan kita, jangan kita dipengaruhi oleh orang lain. Yang ketiga, bagaimana mengerjakan keselamatan kita, itu keselamatan kita harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Nah, kita menghargai kekudusan Allah. Nah, Yusuf ketika digoda oleh istri tuannya, dia menolak dan dia menyatakan bahwa bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang sangat besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Nah, di sini Yusuf senantiasa taat karena dia menghormati kekudusan Allah. Dia tidak mau berdosa di hadapan Allah. Kunci untuk mengerjakan keselamatan kita
terdapat di dalam ayat 13. Saya akan bacakan kepada kita semua. Karena Allah mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kuncinya adalah dalam mengerjakan keselamatan kita berada pada Allah sendiri. Allah yang mampukan kita untuk taat kepadanya. Nah, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan bisa taat kepadanya. Jadi marilah kita senantiasa bergantung kepada Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan di dalam mengerjakan keselamatan kita. Karena tanpa kita bergantung kepada Tuhan, maka kita akan gagal dalam mengerjakan keselamatan kita. Jadi saudara-saudara yang saya dikasihi Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatan Tuhan Yesus.